teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ena Nur Rahim. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pada video kali ini, saya akan mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan beberapa teman yang berada di kolom chat komentar seputar perizinan ya, teman-teman. Jadi di sini itu saya juga masih belajar, jadi saya bisa menjawab berdasarkan beberapa sumber yang saya pelajari dan juga dari teman-teman yang sudah menjalankan usaha Mom and Baby Spa ataupun Mom and Baby Care. Jadi di sini saya meskipun di Taiwan ya, tetap teman-teman ya, saya tetap belajar. Saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman bidan, khususnya baik itu perawat ataupun juga non kesehatan, untuk semangat untuk menjalankan usahanya di bidang kebidanan komplementer ya. Jadi untuk kebidanan komplementer ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Dan di sini saya lebih gencar untuk mencari informasi seputar perizinan. Karena harapannya, kenapa sih itu saya kok banyak seputar perizinan? Karena yang pertama itu kan banyak bidan-bidan yang mengeluh lapangan pekerjaan sempit atau masih bingung kira-kira bekerja apa setelah lulus, karena semakin tingginya tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan, terapis, dokter dan segala macam, akhirnya lapangan pekerjaan sempit. Nah sekarang ini semua bidan-bidan senior saya itu kan menggencarkan untuk menggalakkan midwifery planner kalau yang di bidang kebidanan. Untuk yang keperawatan juga sama. Jadi harapannya teman-teman kebidanan itu meskipun memiliki pekerjaan yang pasti, baik itu mungkin seorang dosen, pengajar, bidan di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, atau praktek mandiri bidan, harapannya itu memiliki suatu sampingan usaha atau planner. Nah, tetapi di sini saya khususkan untuk teman-teman yang tidak bisa mengurus perizinan SIPB atau yang belum bisa mendirikan praktek mandiri bidan. Intinya, kita itu tetap bisa mengembangkan atau menerapkan ilmu pengetahuan kita yang telah kita tekuni selama kuliah bertahun-tahun. Karena untuk kuliah kebidanan itu, satu, biayanya mahal, kita membutuhkan waktu yang cukup lama, dan sangat menguras tenaga dan pikiran. Sangat disayangkan sekali jika teman-teman itu tidak memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan. Tetapi pada prinsipnya kita kan seorang perempuan ya, meskipun kita itu bekerja, kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita, tugas kita sebagai seorang istri, seorang ibu di keluarga kita. Jadi bagaimana kita untuk pintar-pintarnya memanage, mengatur waktu, bagaimana tugas utama kita, tugas inti kita sebagai seorang perempuan itu juga terlaksana dan wajib kita laksanakan. Tapi kita juga bisa tetap produktif. Dan pengecualian untuk saya, mohon maaf karena saya itu sudah mendapatkan izin dari suami untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, jadi mohon untuk tidak meniru saya. Maka dari itu saya bercita-cita untuk teman-teman yang ada di Indonesia itu silahkan untuk secara kreatif berinovasi untuk mengembangkan ilmu kebidanannya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang kreatif dan inovatif tadi. Nah, kembali ke perizinan. Jadi untuk teman yang bertanya, apakah kalau perawat ataupun bidan ataupun non kesehatan yang tidak memiliki STR bisakah untuk mengurus OSS RBA? Sangat bisa sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman yang itu tadi yang tidak memiliki SIPB bisa menjalankan usaha Mom and Baby Care ini, dan untuk perizinannya silakan teman-teman milih jenis KBLI yang mana. Untuk yang Mom and Baby Care ini teman-teman boleh memilih KBLI tukang pijat, rumah pijat, atau spa. Untuk yang rumah pijat ini dan juga tukang pijat ini masuk di risiko rendah. Jadi saat kita itu menginput data di OSS RBA, nanti keluarnya langsung NIB. Kita juga bisa langsung mencetak NIB-nya dan juga pernyataan mandiri. Tetapi untuk spanya ini kita harus ada sertifikat standar. Untuk memenuhi sertifikat standar ini ada beberapa kriteria. Teman-teman bisa dipelajari di peraturan perundangan yang mengatur ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu kok harus mengurus perizinan? Kenapa kita harus mengetahui izin apa aja yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan di dalam dengan suatu usaha? Jadi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dijelaskan bahwa di dalam OSS RBA ini bahwa setiap pengusaha itu harus mengurus perizinannya. Nah, di sini ada yang utama yaitu harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha, di mana NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha atas kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi NIB ini sebagai suatu identitas bagi pelaku usaha, sebagai legalitas atas kegiatan
kegiatan pengusaha di dalam berusaha. Jadi supaya usaha kita tuh legal. Jadi teman-teman sekarang itu alhamdulillah pemerintah sudah membuat aturan yang jelas sehingga teman-teman bidan perawat yang ingin menjalankan usaha kebidanan komplementer atau keperawatan komplementer sangat bisa sekali untuk mengurus perizinannya di sini. Asalkan kita harus mematuhi rambu-rambu ataupun kode etik keperawatan atau kode etik kebidanan, di mana kalau kita kebidan komplementer ya sudah kita menerapkan kebidan komplementer. Intinya kita memberikan layanan promotif preventif yang bertujuannya itu klien yang datang ke tempat kita akan mendapatkan relaksasi, rejuvenasi atau revitalisasi. Tetapi untuk layanan Mom and Baby Care ini harapannya klien kita itu mendapatkan suatu relaksasi atau kenyamanan atau kebugaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran. Jadi itu ya teman-teman. Nah, di dalam menentukan di dalam NIB ini itu ada jenis KBLI-nya. Jadi ada banyak KBLI di OSSRBA. KBLI kepanjangan dari Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terdiri dari 5 digit. Jadi pemerintah itu sudah menggolongkan beberapa jenis usaha berdasarkan jenis usahanya. Nah, sebenarnya manfaat apa sih manfaat dari NIB ini atau nomor induk berusaha? Yang pertama, sebagai identitas atau pengakuan dari pemerintah atas usaha yang dilakukan. Jadi NIB ini sebagai identitas kita sebagai seorang pengusaha. Yang kedua, sebagai dokumen kelengkapan apabila kita mengajukan izin lainnya. Misalnya perizinan berusaha yang menunjang kegiatan usaha, maka dibutuhkan NIB. Kemudian yang ketiga, sebagai dokumen atau sertifikat untuk apabila kita membutuhkan sertifikasi, maka kita diperlukan NIB ini atau sebagai legalitas. Kemudian yang keempat, sebagai jaminan bahwa usaha kita itu telah tercatat dan diketahui oleh pemerintah. Yang kelima, sebagai akses permodalan, bisa untuk kelengkapan apabila ada pengajuan bantuan permodalan ke pemerintah. Kemudian ada akses pasar untuk mungkin untuk marketplace tertentu. Dan yang terakhir yaitu sebagai akses pembinaan. Jadi di sini pemerintah itu mempermudah perizinan, tetapi pemerintah juga akan melakukan pembinaan dan verifikasi. Dan pembinaan atau verifikasi ini kita nantinya jika sudah mengurus NIB, kemudian kita mendapatkan NIB-nya, maka pemerintah akan menunjuk petugas dinas tertentu yang akan datang ke tempat usaha kita, dan kita nanti akan diberitahu atau akan mendapatkan notifikasi di OSSRBA-nya sehingga kita bisa menyiapkan dokumen-dokumen ataupun perlengkapan yang diperlukan untuk perizinan jika diperlukan verifikasi, dan sehingga tidak ada miskomunikasi atau tidak ada waktu kunjungan pengusahanya nggak ada di tempat. Jadi harus ada kesepakatan atau ada notifikasi atau pemberitahuan dari pemerintah. Jadi itu penting sekali untuk kita itu mengurus nomor induk berusaha. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, untuk bagaimana mengurus NIB-nya, ini bisa online ya teman-teman. Banyak sekali tutorial cara mengurus NIB. Untuk yang usaha Mom and Baby Spa ataupun rumah pijat atau tukang pijat itu ada di video saya. Silahkan teman-teman cari ya. Atau nanti saya lampirkan di deskripsi. Nah, kemudian setelah kita daftar NIB secara online, selanjutnya akan ada kunjungan dari dinas terkait ke tempat usaha tersebut apa tidak? Ada ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah nanti akan ada kunjungan dari pihak dinas terkait, terutama apabila kita itu mengajukan STPT. Jadi STPT itu adalah salah satu syarat kita untuk mendirikan suatu layanan Mom and Baby Spa, terutama spa ya. Jadi terapis itu harus memiliki STPT. Tetapi jika kita memilih KBLI tukang pijat ataupun rumah pijat, untuk NIB-nya tidak ada persyaratan untuk memiliki STPT. STPT ini diwajibkan bagi usaha kita yang berbentuk spa. Kemudian, untuk pengurusan NIB dan lain-lain harus ada akte pendirian dari notaris atau tidak. Apakah perlu notaris atau tidak? Nah, di sini itu teman-teman bisa dibaca di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014. Jadi, bahwa kalau kita masuk di usaha Mom and Baby Spa ya teman-teman, kalau di Permenkes itu yang nomor 8 tahun 2014, untuk mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata itu kita harus ada akte pendirian, dan kita itu usahanya
Silakan kalau berbadan hukum itu ada akte notaris, ada akte atau akte pendirian, dan yang mengurus ini adalah Bapak Ibu notaris dari yang saya baca ya teman-teman. Tetapi ini kalau bentuknya badan usaha, tetapi kalau perorangan tidak diperlukan akte pendirian. Jadi teman-teman silakan konsultasi di pihak notaris jika bentuk usahanya nanti berbadan usaha, itu baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum ya. Jadi berbeda-beda. Untuk usaha Mom and Baby Spa ini kan ada beberapa tingkat ya teman-teman. Gria Spa Tirta 1, Gria Spa Tirta 2 dan 3. Nah, untuk Gria Spa Tirta 1 itu dari informasi yang saya dapatkan itu kita kalau sudah memiliki karyawan, kita sudah boleh mengajukan untuk naik jenjang ke Gria Spa Tirta 1. Masih Gria Spa Tirta 1 ya. Jadi di Permenkes nomor 8 tahun 2014 itu dijelaskan minimal tenaganya itu berapa, terapisnya berapa, kemudian ada administrasi, ada kepegawaiannya apa saja itu ada ya teman-teman, dan ada beberapa manajemen yang harus dipenuhi. Silahkan teman-teman belajar lagi atau dibaca kembali Permenkes nomor 8 tahun 2014. Intinya kalau perorangan kita tidak wajib untuk ini diperlukan akte pendirian atau notaris, kecuali jika teman-teman usahanya berbentuk JV, PT atau yayasan. Nah, kemudian Bunda, apakah ada kewajiban untuk ikut dalam keanggotaan profesi jika mau mendirikan baby spa? Jelas sekali, kalau teman-teman mendirikan Mom and Baby Spa ya, teman-teman harus ikut organisasi profesi terapis ya. Kalau di Jawa Timur namanya ASTI. Tujuannya apa? Yang pertama, kita mendapatkan rekomendasi dari profesi terapis tadi, Asosiasi Terapis Spa Indonesia. Dan yang kedua, kita nanti akan mendapatkan informasi uji kompetensi terapis, di mana uji kompetensi terapis ini sertifikatnya sangat penting sekali bagi kita untuk mengurus perizinan STPT. Nah, kemudian apakah saya di 3 keperawatan ketika sudah mengikuti pelatihan, apakah juga bisa membuka usaha baby spa? Mohon arahannya Bu. Bisa sekali ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya jangan memilih KBLI Spa dulu ya. Alangkah baiknya jika baru saja mengikuti pelatihan, kan pastinya masih merintis, masih babat alas. Silahkan teman-teman itu pilih kode KBLI yang tukang pijat ataukah rumah pijat terlebih dahulu. Meskipun nantinya jika sudah berkembang atau teman-teman sudah bisa memenuhi STPT, sudah memenuhi kelengkapan dari standar usaha spa, baik itu manajemen, SDM, pelayanannya apa, ya, itu teman-teman bisa menambah jenis KBL-nya berubah menjadi spa. Tetapi menurut pendapat saya, alangkah baiknya kalau pertama itu teman-teman bisa pilih rumah pijat saja. Bukan rumah spa ya, rumah pijat ya teman-teman. Kode KBLI-nya 96121. Kalau spa itu kode KBLI-nya 96122. Nah, kemudian Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu, jika sudah memiliki NIB, apakah sudah boleh tanpa STPT? Jika sudah memiliki NIB, apakah tetap membutuhkan STPT? Jadi STPT ini kan tujuannya untuk mengembangkan usaha kita nanti ya, untuk berubah ke level ke spa. Jadi kalau sekarang belum memiliki STPT, tetap boleh memberikan layanan Mom and Baby Care ya. Mungkin awalnya NIB-nya ini entah itu tukang pijat ataukah rumah pijat. Harapannya nanti teman-teman bisa mengembangkan untuk berubah menjadi spa. Dan STPT ini salah satu syarat untuk mendirikan spa. Intinya terapis itu harus memiliki STPT. Tetapi kalau belum memiliki STPT, teman-teman juga tetap bisa. Tapi layanannya bukan spa ya teman-teman. Kemudian izin bertanya Bun, untuk membuat izin ini tidak dipungut biaya. Gratis ya teman-teman, jadi tidak dipungut biaya. Kalau sudah harus ke dinas kesehatan. Ke dinas kesehatan ini sangat penting sekali untuk mengetahui alur atau aturan terkini bagaimana kita mendirikan suatu usaha spa ya teman-teman. Karena kita bidan ataupun perawat, alangkah baiknya kita itu nanti arahnya ke spa. Tetapi kalau awal itu, ya itu tadi silakan teman-teman boleh pilih yang baiknya bagaimana ya, atau teman-teman tuh bisa memenuhi persyaratan spa itu kira-kira bisa enggak. Kalau bisa enggak apa-apa pilih spa, tapi kalau belum bisa atau masih awal itu oke, rumah pijat aja nggak apa-apa. Apakah perlu ke dinas kesehatan? Masih perlu ya untuk mengetahui rencana kita ke depan. Jadi setiap suatu usaha atau kita itu mendirikan suatu usaha itu kita harus membuat suatu perencanaan.
perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita ingin mengembangkan usaha kita menjadi usaha spa, kira-kira kita bisa mencapainya berapa tahun? 6 bulan lagi ataukah 1 tahun lagi? Nah, itu perlu dibuat suatu perencanaan ataupun pengembangan. Jadi perlu ya teman-teman untuk tanya ke Dinkes. Kalau tidak memiliki NPWP apakah bisa? Bisa ya teman-teman. Jadi untuk pengurusan OSSRBA ini atau untuk mengurus NIB ini, jika belum memiliki NPWP boleh atau bisa. Kemudian Bu, berarti tidak perlu ke Dinas Pariwisata nggih? Untuk ke Dinas Pariwisata ini nanti kalau teman-teman usahanya ke spa atau mom and baby spa, tetap perlu ke Dinas Pariwisata ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan datang ke kantornya masing-masing, baik yaitu ke Dinkes, ke Dinas Pariwisata dan juga ke DPMPTSP. Nah, sudah selesai. Nah, demikian tadi teman-teman saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat komentar tentang perizinan. Dan ini menurut pendapat saya dari apa yang saya pelajari. Intinya teman-teman itu silakan membaca kembali atau mendownload peraturan perundangan yang mengatur tentang Mom and Baby Care ataupun Mom and Baby Spa, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014, kemudian Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, dan juga untuk tentang OSSRBA ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dan teman-teman itu sebelum daftar online pastikan dulu teman-teman milih kode KBL yang mana, tukang pijat, rumah pijat, ataukah spa. Jadi semuanya tergantung teman-teman semuanya, tergantung dari biaya dan budgetnya. Jika budgetnya belum ada atau kita masih baru saja ikut pelatihan, kan biayanya mahal ya teman-teman. Teman-teman boleh memilih apa yang KBL di tukang pijat ataupun rumah pijat dulu terlebih dahulu. Tetapi harapannya nanti teman-teman bisa mengembangkan untuk bisa berubah ke Mom and Baby Spa. Baiklah, demikian tadi jawaban saya dan mohon maaf ini adalah pendapat pribadi saya. Saya harap teman-teman tetap mencari sumber informasi yang akurat atau bertanya ke mentornya masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.